ketika dihadapkan dengan tantangan. Misalnya, saat diperhadapkan dengan tantangan dari Erman, yaitu fakta bahwa sekalipun kita memiliki ribuan manuskrip PB, tidak berarti kita yakin bahwa kita mengetahui hal yang tertulis dalam naskah aslinya. Tadi Pak Budi menyatakan bahwa kita punya 5.400 adanya manuskrip. Ketika ditanya balik, Anda dapat info dari mana? Berkilah kembali. Itu dari itu pendeta, apalagi maaf ya, jemaat yang hanya tepuk tangan. Terus kita kasih data. Makanya tadi ketika saya kasih data, dianggap sampah oleh Budi Asali. Itu orang akademis loh. Itu orang akademis. Gila di saya teh, sampah. Padahal di belakang dia lemarinya berisi buku. Apakah sampah juga? Ngeri itu. Ngeri. Saya kasih lagi LAI ya. Ini yang ngomong LAI bukan saya. Nanti saya mau Ya. kasih perspektif nih. Satu Alkitab beragam terjemahan, kumpulan makalah seminar dibuat oleh pihak LAI. Mana bukti yang ini dari LAI nih? Ini LAI yang ngomong ya, saya hanya menampakkan saja. Bisa diperbesar nih. Biar Oke. yang Wah, juga bisa. Kang Sedek juga punya bukunya teh. Saya agak kan belum kebaca-baca ini Bang Fahrudin ini. Baca tuh. Halaman 203 Bang Sedlek. Ditandain aja Bang Sedlek. 203. Nah ini ya, buatan dari LAI, jelas ya diterbitkan oleh LAI. Apa itu? Oke, kita cek. Halaman 95. Dan ini yang tadi saya tanyakan ke Budi Asali. Nggak jawab juga. Nah, di sini. Begitu pula salah satu ucapan yang paling populer dari Yesus yang disalibkan. Lukas 2334. Apa itu? Sebenarnya tidak dimuat dalam naskah-naskah tertua seperti Papirus 75 abad ketiga dan Kodeks Vatikanus abad keempat. Jadi, ayat ini tidak ada. Isinya apa? Nah, ini isinya. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, kalimat ini tidak ada. Ayat 34 ini nggak ada. Di dalam mana? Papirus 75 abad ketiga dan Vatikanus abad keempat. Lalu saya tanya balik ke Budi Asali, Pak, itu ayat 34 itu didapat dari papirus apa? Kodek apa? Yang terdapat ayat 34? Nggak jawab lagi. Saya nggak peduli tentang papirus, saya nggak peduli tentang adanya kodek. Yang penting saya imani. Meskipun itu adanya kontroversi perbedaan pendapat. Iya tahu ada perbedaan pendapat. Yang saya tanyakan kodek apa, abad berapa, papirus apa, abad berapa. Itu mumet dia. Lanjut yang lain. Jadi Bang Sedlek yang tadi saya tampilkan buku Deki itu 203. Ya. Waalaikumsalam nih Pak Iman dan Bang Samudran. Sambil rehat ya. Silakan. Kayaknya lemes sekali. Di kadang-kadang lemes Kang Farudin ini bukan lemes karena ini ya, bukan karena beliau bukan karena otaknya terfosil diskusi, bukan karena kesel ya. Kesel ya ta. Kesel dong punya literasi banyak tapi dianggap sampah gitu. Ya, ini silakan kiri kanan depan belakang buku dianggap sampah. Aduh. Lucunya gini Uni, tadi curhat. Aku kalah deh gitu katanya tadi. Assalamualaikum. Siapa nih? Pak gini kan, Bang Samudra sama Pak Cibanca ini. Pak Cibanca dulu nih. Ya, jadi gini kan, aku lihat berapa oten ya, dia pamer-pamer buku di belakang-belakang itu, kan? Dulu si GSPL pamer buku juga, ada juga yang katanya murtad pamer buku itu kan. Ada Bapak Taharap tuh kan bilang itu sekalian nih keledai yang memikul kitab gitu kan. Keledai kan buat kitab, tapi tidak ada fungsinya untuk dia. Jadi aku lihat gitu mereka baca gitu tapi enggak paham. Jadi aku ambil kesimpulan akhirnya apa? Jadi ingat aku apa ucapan siapa nih Paulus di 2 Korintus 11 itu ya. Nomor 16, nomor 17 gitulah karena nomor dia kadang-kadang mereka berbeda-beda kan. Aku ini berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan kan, tapi sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, kayaknya setelah kita bertanya apa dengan Tuhan, akhir-akhirnya gitulah. Itu keyakinan saya, itu iman saya, ada jangan kalian ini. Seperti itu aja. Udah mentok dan tidak bisa lagi. Ya kan? Sementara kita mau berdiskusi siap, referensi harus siap, ya kan? Bukti empiris, bukti apa? Dari bukti primer, bukti sekunder kita siapkan.
untuk ada antetesis untuk bisa kita membantah anak tu kan. Kalau mereka ni enggak kayaknya. Ada pun kayaknya malah mereka tantang sendiri. Apa yang mereka yakin kayak Gracia Pilo tadi kan. Memang betul tadi, dah iman buta aja akhirnya gitu loh. Dia ngomongkan dia sendiri gitu loh. Ngomongkan dia sendiri itu apa? Veritatis itu ngomongkan dia sendiri. Akhirnya seperti itu semua gitu. Itu dah apalagi kelas jamaat yang hanya pandai duduk aja. Makanya Tapi saya punya pandangan lain ya nanti terkait tentang pendiskusi atau pendebat atau apologet. Tapi sapa dulu lah Bang Samudra, silakan. Assalamualaikum buku semua yang di atas. Waalaikumsalam. Silakan. Mau izin sebentar aja, Bang Farudin monitor. Hadir gimana? Siap. Tadi nggak bisa hadir karena ada pemurtatan yang sudah berjalan. Satu yang kena. Okay. Terus yang satu kayaknya masih bisa diselamatkan. Nanti kita calling di bawah. Karena saya nggak bisa telepon tadi, Bang. Daerah mana? Siap. Daerah mana, Bang? Jateng. Di Jogja. Jogja ya. Oke. Oh Jogja, bisa dong saya ke sana. Saya nanti bisa nih. Gabungkan. Karena saya juga ada tempat yang mau dilihat di Jogja, tempat bisnis rencana insya Allah daerah Jogja, samping kampus UI. Nanti kita telepon Uni ya. Boleh. Saya memang kan ini tanggal 22, saya dalam waktu dekat atau minggu ini atau kapan Bang Samudra rencananya? Senin langsung kita meluncur ke Jogja. Oke, kalau Senin ya udah, saya Senin langsung OTW Jogja sekaligus lihat tempat yang mau tempat ini, terus nanti kita ketemu nanti di situ. Apa-apa saya jadi jam 7 malam ya. Ini kita ke rumah si korban atau gimana? Di belakang layar. Oke. Saya izin dulu ya. Guruku semua. Oke. Siap. Semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Don Free. Thank you Don Free for your information ya. Oke. Gini, aku punya perspektif tentang pendebat. Aku justru ngerasa lebih ilmiah diskusi sama penghujat ketimbang sama pendeta. Ini jujur aja gue bilang ya. Minimal tuh kayak si Herdi ya. Herdi itu kan kategorinya tuh sudah penghujat ya. Even dia bawa dalil yang udah dipelintir sekalipun, setidaknya dia menghargai literasi. Kalau kita udah kasih literasi, dia tuh bungkam. Herdi ya. Nah, terus walaupun si kiamat istilahnya nggak menerima, istilahnya tidak menerima data, dia minimal bawa data gitu loh. Ini sekelas pendeta, aku yang ngerasain tuh sama Pak Pendeta Esra Soru, Pendeta Joshua Tewu, aku pernah diskusi sama mereka tuh, literasi itu nggak ada gunanya. Serius, aku yang ngerasain. Karena Pak Pendeta Esra Soru menjelaskan semua doktrin Kristen itu cuma menggunakan 2 ayat doang. Ayat Thomas yang kaget, sama ayat Ibrani pasal 1 ayat 8. Udah clear di situ. Ya mungkin gitu. Ya mungkin ada yang lain yang menanggapi. Kayaknya si Herdi kayaknya udah agak lumayan. Iya, kalau sekarang agak lumayan dia. Udah nggak ini lagi, dia lebih fokus untuk menyerang kata dia sendiri ya, Tritung katanya gitu. Itu ngomong sendiri ke aku Uni bahwa mulai mulai ke depannya saya tuh akan berdebat dengan Tritung katanya. Kalau dengan Muslim saya udah bosen katanya gitu. Katanya sih. Iya. Karena dia pengalaman saya untuk mencegah pemurtatan seperti itu, pertama pastikan dulu alasannya. Jangan kita bahas yang lain dulu sebelum kita fix tentang alasannya. Iya, alasannya kenapa? Karena percuma kalau kita bahas dalil, percuma kita bahas kebenaran Al-Quran. Percuma, betul. Alasannya nggak masuk. Gitu. Kalau alasannya sudah perut dan di bawah perut. Ya, pasalnya kan kadang-kadang kayak gitu. Nggak juga Uni. Saya yang menghadapi kemarin anak kelas 2 SMA. Nggak mungkin alasannya di bawah perut, nggak mungkin alasannya perut. Keluarganya keluarga ya menengah lah, menengah ke atas. Pertemanan bisa jadi, atau ada kenyamanan. Ya betul. Dia nggak dapat kenyamanan yang didapat di sana dengan di keluarganya. Gitu.
Nah kalau dia udah bahas soal itu, kita bahas soal dalil dari sampai mulut kita berbuih-buih kena sianida, nggak akan sembuh. Percuma. Iya, Benar, kalau namanya nggak udah akan dia ketemu bilang di situ. faktor kenyamanan, faktor itu kita harus pelan-pelan, nggak bisa 1-2 kali, harus pelan-pelan, pelan-pelan kita harus tumbuhkan lagi kenyamanan itu balik. Tapi jangan dipaksa lah, jangan dipaksa kayak gitu. Kita Iya, sampaikan iya. aja Tapi 1-2 kali. dari kasus di Bandung Iya. ya, beberapa tahun silam, sebenarnya itu diperlukan meskipun tidak katakanlah 100% ya. Diperlukan apa? Diperlukan adanya ayat-ayat Al-Quran pertama, yang kedua adanya tentang masalah kristologi. Itu diperlukan, tetapi tidak sampai 100%, di bawah 50%. Karena pernah ada di Bandung, usia sekitar 50 tahun, ibu-ibu itu murtad, dan sudah masuk Kristen selama 10 tahun, dan alhamdulillah akhirnya dia masuk Islam lagi. Apa yang terjadi? Ternyata memang masalah perut, dan itu dia masuk oleh saudaranya sendiri, dimasukin karena masalah ekonomi. Dan ketika menggunakan ayat Al-Quran dan juga Bible, ya itu sangat rendah sekali penggunaannya. Tetapi yang susah itu ketika baru-baru dimurtadkan, minimal 1 tahun, minimal, atau di bawah 1 tahun. Nah itu diperlukan memang, karena terkait masalah tersebut pernah juga seorang remaja lah, perempuan gitu dikristenkan ya, selama 1 tahun, orang tuanya nggak tahu, selama 1 tahun dia udah beribadah di gereja. Dia muslimah lewat pacarisasi. Dia dikasih ya, makan, dikasih tempat, semuanya disediakan oleh pacarnya. Ketika kita gerebek, apa yang terjadi? 100 meter jaraknya, ngeri, dekat 100 meter. Alhamdulillah bisa kembali, dan itu diperlukan adanya ilmu kristologi. Iya, Tetap tidak bisa 100%, tapi harus menggunakan ilmu psikologis. Ya, psikologis. Ya, pendekatan secara Dan ya, ini juga terjadi di Bandung bahwa seseorang manula kritis di rumah sakit A, ya, ditawarkan oleh pengurus rumah sakit, ibu, sorry saya lupa lah, pokoknya ini nggak tahu ibu-ibu, bapak saya lupa, ini asal ibu bersedia masuk ke agama kami, rumah sakit biaya kami gratiskan semua, ya, kami gratiskan semua, ibu boleh mau sampai kapanpun rumah sakit ini kami gratiskan. Alhamdulillahnya ibu ini, orang tua ini bertahan dan tetap memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Ya, qadarullahnya saya nggak sempat datang untuk istilahnya, karena saya juga disuruh dari yayasan kan, datangi Glenn, datangi, jangan sampai ibu ini sudah menyebutkan sudah murtad tapi kita tidak tahu. Jadi ini juga peringatan, maaf ya, apabila kita punya saudara yang sedang sakit keras, sakit keras atau sedang kritis di rumah sakit swasta mereka, jangan pernah ditinggal, karena kita nggak tahu kapan proses itu dilakukan kalau kita tinggal. Iya, betul. Ya, istilahnya kalau bisa, walaupun apapun tindakan di kamar itu, temani, walaupun di luar horden, dengarkan. Iya, betul. Jangan sampai jauh dari perangkat. Khususnya bagi memang orang Bandung ya, orang Bandung itu pasti tahu lah rumah sakit di Jalan 11 ya, nggak akan saya sebutkan. Itu ada tempat. Udah pasti tahu orang, Kang. Iya, pokoknya mah jangan tahu ya lah. Dalam itu ada konseling loh. Itu ada tempat konseling, ada yang memang khusus pendeta di rumah sakit. Itu yang terjadi. Dan kita pun pernah diskusi 4 mata di tempat tersebut. Namanya Cucu Elia dari Advent. Cucu Elia tersebut. Silakan kalau nggak percaya teman-teman yang di bawah atau Oten ya, cari namanya Cucu Elia. Dia pernah menjadi pendeta di Seskuat dan pernah ketemu dengan kami di Jalan Haripan. Apa yang terjadi? Pembahasannya sama dengan yang ada di sosmed, tapi nggak pakai data. Oh, ternyata dia dapat dari Google. Itu sekelas pendeta loh. Gimana dia ditempatkan di rumah sakit, ngeri. Pasti Isa Kalimatullah ya, Isa Ruhullah. Ya, kontradiksi. Makanya bagi teman-teman yang konsen dunia maya, jadikan pembelajaran diskusi ini untuk melatih mental, argumentasi. Sewaktu-waktu ketemu dunia nyata sudah terbiasa. Karena temanya itu melulu. Itu dipastikan. Saya lagi nunggu ini para apologet yang
membawa tema yang berbeda yang bikin shock lah gitu. Bahkan saya tuh kayak mau menjawab yang dari dulu-dulu tuh kayak udah bosan gitu loh. Tapi tetap ya nggak boleh bosan dalam mensondingkan itu. Ya. Namanya Coba kita nanya, mensondingkan. nanya ke kronologis perang Badar seperti apa. Kita kan jadi semangat Iya, membahasnya jadi kita juga sejarah. semangat belajar. Bener Bang Iya. Glenn. Aku Tanya tuh kek gitu kan. aku tuh cita-cita tuh ingin naik ke komanya Effendi Usman. Nggak naik-naik. Jangan. Nggak akan diterima gini ya. Nggak akan Ada terima. beberapa orang yang memang sudah tahu dia kalau kita apologi dia tolak. Lina Wijaya, Effendi Usman, Pendeta Joshua Teu. Itu mereka udah nolak. Apalagi orang kayak saya ya. Saya tuh berapa kali dulu awal-awal tuh antri. Dulu kan saya termasuk seneng masuk-masuk room mereka kan. Karena saya lihat mereka bahas Al-Quran, saya pengen jawab sambil nge-strike gitu. Saya antri dong gitu. Mikana aja langsung terang-terangan. Kalau saya yang naik dia nggak terima gitu. Nah, jadi kesusahan saya itu untuk mengcounter mereka secara langsung di hadapan mata mereka gitu. Saya tuh nggak ngerasa apa ya, karena kalaupun saya ambil tuduhan mereka secara langsung, terus saya sandingkan di video saya reaction, kayaknya kita udah bosen gitu. Karena kita udah bisa ngejawab itu, nggak akan ada yang terguncang dengan tuduhan mereka. Saya pengen di hadapan mereka langsung gitu, nggak bisa. Elia aja yang ngasih sendiri, Elia loh yang ngasih sendiri tema ke saya, filsafat teologi. Sampai gara-gara dia saya baca itu filsafatnya Santo Aquinas loh. Bayangkan, dia yang ngelak, dia yang kasih tema, dia yang ngelak gitu. Ya, membahas filsafat itu nggak bisa kalau kita nggak menguasai Blunder dia. teorinya. Blunder pasti. Kalau saya pastikan ya, karena saya udah baca literaturnya ya, bagaimana kekristenan ini, filsafat teologi kekristenan secara teologi ya, itu blunder. Satu, hanya menunjukkan kepaganan mereka. Yang kedua, hanya menunjukkan bahwa mereka tuh tidak punya dasar yang kuat secara alkitabiah. Tidak punya. Aku udah baca Bang Glenn. Bawa jurnal aku baca tuh, mempersiapkan diskusi sama dia itu. Banyak jurnalnya aku baca itu. Itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk satu, ya syukur juga gitu ya. Jadi gara-gara si Elia jadi aku baca bagaimana pandangan si Santo Aquinas gitu. Bahkan Santo Aquinas itu punya prinsip, punya konsep akal itu menambahkan iman. Tapi kalau dalam iman Kristen yang kita lihat ya, yang secara realitas ya, akal justru mematikan iman bagi mereka gitu. Makanya mereka selalu berkata ya tidak bisa pakai akal gitu. Bang Glenn itu dengan suara musik. Bahkan begini Uni, saya tuh ingin naik ya, cita-cita ingin naik ke tempatnya Effendi Usman. Saya langsung mau ngomong begini, kalau seandainya saya masuk Kristen, apa yang ditawarkan Yesus untuk saya? Nanti hidup yang kekal. Itu saja yang mau tanyakan gitu loh. Nanti pasti dia nyerangnya ke Islam. Kalau kamu ngomong Islam, aku nggak akan bertanya keislaman ke ente karena itu bukan hak ente. Saya akan bertanya ke Ustadz Adi Hidayat yang lebih berkompeten gitu. Nggak pernah naik-naik, saya tuh nggak pernah itu. Ludvina tadi saya dinaikkan sama Ludvina. Terus tentang, iya saya bahas tentang ini. Apa dia mengatakan, apakah kamu tidak berdosa? Saya bilang, kamu menyamakan Tuhanmu dengan domba. Di Wahyu 5 dikatakan seekor, saya bilang. Itu kan sudah berdosa, berarti kamu tidak mengasihi Tuhanmu. Wah, marah-marah, datang Billy, wah udah semua. Akhirnya ujung-ujungnya di-kick. Ya, ujungnya diajak berantem. Ini kita sapa nih Adrian ini. Lanjut. Iya, udah Kang Ade udah ya, clear ya. Ini Adrian nih. Adrian silakan perkenalkan diri Anda terus sampaikan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih Uni, penasaran. Adrian Muslim ya? Iya Muslim. Oke. Kalau kita kan di agama Islam kan itu kan sebutan Tuhan kita kan itu kan Allah gitu kan. Allah SWT lah, subhanallah. Waalaikumsalam Kang Faru. Kalau di Kristen kenapa ya harus bapak dan untuk Nabi Isa itu anak? Kenapa mesti begitu Uni? Jadi kalau Ben Abrahamson yang komunikasi lewat messenger dengan saya itu bilang bahwa
Kristen ini adalah agama mix antara pagan Yunani dengan Yahudi. Nah, dulu Caesar Julius Caesar itu dipanggil sebagai anak Tuhan. Jadi istilah-istilah seperti itu istilah yang lazim dalam filosofi Yunani. Tetapi kalau kita lihat ternyata dalam kitab terjemahan mereka kata anak Allah itu tidak merujuk kepada entitas yang disebut sebagai Tuhan. Karena Adam pun juga anak Allah, orang-orang yang membawa damai dalam kitab mereka adalah anak Allah. Nah, kalau definisi secara makna anak Allah adalah manusia yang membawa damai, ya masih kita tolerir lah ya, maksudnya kayak oke, masih make sense. Itu kan kayak istilah doang gitu ya. Walaupun dalam Islam itu tidak dibenarkan karena bisa menjadi ambigu atau menjadi penyesatan nanti. Nah, kalau ditanya kenapa mereka menggunakan istilah-istilah seperti itu, ya kembali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari orang-orang Yahudi ini kan kalau kita lihat bagaimana di perang Khaybar nih, hikmah yang saya dapat dari membaca hadis pas perang Khaybar ya. Rasulullah itu ketika yang Rasulullah tahu bahwa beliau diracun, beliau itu memanggil yang masak sama orang Yahudi yang harus ditanya itu di hadapan beliau itu ditanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan beliau itu siapa keturunan kamu gitu. Siapa nenek moyangmu? Nah, orang Yahudi itu bilang nenek moyang saya si fulan itu yang perkasa, yang hebat, yang kuat. Sementara tidak, Rasulullah tahu bahwa nenek moyang si fulan ini, si orang Yahudi ini adalah si fulan yang lemah, yang tidak termasuk orang-orang superior ketika dalam kisah-kisah orang Israel. Nah, secara sifat kalau kita lihat mereka itu merasa dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Abraham, merasa dekat dengan Ishak, merasa dekat dengan tokoh-tokoh yang dimuliakan Tuhan. Jadi ketika ada istilah mereka mengaku sebagai anak Tuhan dalam perspektif Yahudi dulu ya, saya nggak tahu apakah itu literasinya ada di Talmud bahwa memang mereka memanggil Tuhan dengan bapaknya gitu ya, karena yang kita temukan cuma terjemahan Bible kan. Nah, ya itu kalau menurut saya karena mereka merasa dekat gitu, merasa dekat. Tapi kalau anak Tuhan dalam perspektif Kristen itu pengajaran Paulus mengutip perkataan Epimenides bahwa bukankah engkau adalah keturunan ilahi juga gitu. Itu perkataan Paulus ke Athena. Jadi Paulus ketika ke Athena mengutip pendapat dari orang-orang Yunani. Bukankah kita keturunan ilahi? Ya udah kalau keturunan ilahi apalagi bukan kalau bukan anak panggilannya. Nah, itu ada nih datanya. Kalau mau dilihat itu coba di-cross-check dalam kitab Lukas ya. Nih, saya tunjukin ya. Nah, coba dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 nih, saya buka ini. Jadi ini adalah perkataan para filsuf pagan Yunani ya. 1 KPR 17. Kalau dalam Islam itu penegasan dari Allah adalah bahkan Nabi Muhammad bukan bapak di antara kalian. Jangankan Allah kita panggil bapak, Nabi Muhammad aja nggak bisa kita sok-sok panggil bapak. Karena Nabi Muhammad bukan bapak di antara kalian gitu. Jangan kenal sedekat lah. Kita ini umatnya ya umatnya, hamba Allah ya hamba Allah aja, nggak usah songong ngerasa dekat gitulah gitu kan. Pakai istilah-istilah yang gimana gitu. Ya itu kan bisa mengaburkan makna ntar. Ya saya kasih data. Pengakuan bahwa mereka itu keturunan ilahi itu ada dari pernyataan Paulus mengutip perkataan. Nah ini ya. Data kita tunjukkan ini. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal ke-17 nomor 28. Ini Paulus ya, dia di Athena. Ingat ya, di Athena itu rata-rata tuh orang Yunani. Penyembah pagan. Sebab di dalam dia kita hidup. Nah, ini pengajaran Paulus, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini merujuk kepada filsuf. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga tuh. Dia ngaku keturunan Allah tuh. Dan perkataan Paulus ini itu bukan perkataan yang difirmankan Yesus. Bukan. Ya kalau memang iya ya kita minta datanya. Ternyata menurut mereka sendiri, Kristen sendiri, kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Ngasos. Yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. 6 abad sebelum Yesus lahir nih si Epimenides sudah ada. Nah siapa Epimenides? Menariknya Epimenides ini kok bisa mirip-mirip Yesus gitu ya. Epimenides. Ya. Kok bisa mirip Yesus kisahnya gitu ya. Nah ini dia. Siapa Epimenides? Ini dia ya.
Oke. Translate dulu ya. Oh, nggak bisa ditranslate, guys. Ntar bisa. Oh, nggak bisa ditranslate kah? Ntar kita cari yang bahasa Indonesianya dulu ya. Oh, ini ada nih. Nah, jadi Epimenides ini adalah penyair atau filsuf dari peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi yang semi mitologi ya udah karya-karya orang Yunani. Nah, ketika dia sedang mengembalakan domba, nah jadi kalau ingat-ingat domba ini saya ingat Yesus ya. Ketika dia sedang mengembalakan domba ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua kereta. Wah, kalau Yesus 3 hari bangkit, kalau dia nih 57 tahun baru bangkit dan dia tidur di gua. Bang Glenn di mute dulu, noise. Dan si Epimenides ini menurut ceritanya itu tertidur 57 tahun di dalam gua kereta yang dikeramatkan untuk Zeus. Setelah itu dia disebutkan terbangun dengan memiliki kemampuan meramal. Kalau Yesus 3 hari bangkit langsung jadi Tuhan gitu ya. Kalau si Epimenides yang langsung jadi peramal dia. Ya lebih bagus lebih hebatnya tuh Epimenides tuh sekitar 57 tahun. Kalau Yesus cuma 3 hari. Ya mati suri boleh lah dikatakan gitu ya. Kalau ini benar-benar mati, ini baru-baru ajaib nih. 57 tahun baru bangkit. Tuh, ya. Nah, dan bahwa keahlian dalam hal kurban serta pembaharuannya dalam hal pelaksanaan pemakaman telah banyak menolong Solon dalam usahanya untuk melakukan pembaruan di kota-kota Athena. Nah, di kota Athena inilah tempat Paulus mengajarkan ajaran di dalam dia, bukankah kita keturunan Allah juga? Nah, itu pengajaran Paulus. Ya, itu yang bisa kita telusuri dari Bible sendiri loh ya. Walaupun di perjanjian lama memang ada kata-kata anak Allah, tapi merujuk kepada siapa? Ya manusia biasa, karena Adam sendiri juga anak Allah. Gitu ya, Rian ya. Uni, makasih atas penjelasannya Uni. Oke. Jadi gitu ya. Injil Apokrifa ini adalah Injil yang ditolak oleh teman-teman Kristen karena isinya bertentangan dengan doktrin kekristenan mayoritas pada masanya. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah siapa yang memiliki otoritas, siapa yang mengkanon Bible, tahun berapa dimulainya kanon Bible, siapa panitianya, gitu kita perlu tahu itu, perlu tahu sekali ya. Dan kenapa Injil Apokrifa ini dikatakan Apokrifa, apa alasannya, dari mana menilai bahwa ini adalah Injil yang memang harus disembunyikan dan tidak layak untuk dibaca gitu. Kiamat hina nabi, sabar, biarkan saja lembaga-lembaga kita bertindak ya. Untuk kiamat itu kita serahkan saja. Udah kita diskusi aja gitu. Kita nggak usah disibukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Kita punya ini masing-masing. Masih berani dia. Ya karena kalau dia nggak hadir, dia kan dikatakan ketakutan nanti. Tentu itu merusak mentalnya kan. Tentu dia akan tunjukkan bahwa dia itu udah direkam aja gitu. Direkam aja, nanti kasih ke API atau kasih ke JCC atau kasih ke saya. Betul sekali. Ya, mungkin begitu sih. Sayangnya karena materi ini materi ilmiah dan sangat tinggi, sangat sulit untuk dibahas oleh teman-teman kita yang Kristen. Saya yakin tidak ada yang sampai bahas ini. Mereka tuh cuma bahasnya tentang Yesus Tuhan bukan, Yesus manusia bukan, ya itu aja yang ya juga jawabannya juga kan berbolak-balik gitu. Kalau lebih begitulah. Gitu Adrian. Ini Tiara mau ngomong nggak Tiara? Iya, makasih Uni atas penjelasannya. Ya tadi tuh aku mau tidur Bang Glenn, mau tidur kan, ngantuk, bener-bener ngantuk. Karena aku ini kan kayak aku lagi mempersiapkan diri mau ujian gitu, jadi kayak bukan nervous juga sih, maksudnya kayak biasa lah kan nunggu ujian. Terus saya juga ujian saya juga bentar lagi UAS ini. Ujian tanggal berapa? Iya, tanggal 27 UAS aku ini. Aku tanggal 22 UAS. Mestinya tanggal 22 dimundur. Oh, berarti sebenarnya kan semuanya sama harusnya ya? Iya. Mundur. Kalau aku kan udah Uni. Kenapa? Aku kan di UT. Udah.
Oh, udah selesai Kang Ade mah. Enak udah selesai. Aku tuh termasuk yang malesan karena ada tema-tema mata kuliah aku tuh yang nggak sejalan dengan kajian aku secara kristologi sama Islam kan. Jadi aku tuh kayak ngabain gitu. Kayak masalah administrasi gitu kan, kayak apaan sih nggak penting banget. Itu tuh yang Cuman bikin baru aku tuh cuman capek. baru semester 3. Mau ke semester 4. Jangan bilang baru, itu mah sudah progres yang keren Kang Ade, Masya Allah. Udah, yang penting kita sama-sama mengupgrade value gitu Kang Ade. Minimal ketika kita kuliah apapun jurusannya, secara akademik kita mengerti metode-metode yang digunakan dalam ranah akademik mencari sesuatu yang ilmiah itu bagaimana gitu. Jadi kita nggak asal ngomong gitu. Iya, Gitu. ini pakai metode hermeneutik saya nih. Ntar. Uni boleh izin nanya lagi satu lagi Uni. Iya, Adrian, silakan. Aku kan Oh, manajemen. Manajemen mah nggak ada urusannya dengan apologetika. Manajemen ya. Paling Iya, iya. perekonomian yang Iya, iya. dibahas. Ada itu bagaimana cara Ambil memberikan. syariah. Adrian mau nanya Ambil ini. syariah. Ambil syariah. Ambil syariah. Uni, kan Hmm. agama Islam kan sejak awal sudah ada ya kan? Secara esensi sudah ya. Ini kita harus Yang pisahkan ya. Kita harus terima karena ini kan universal ya. Secara esensi sudah, secara historis di abad ke-6 gitu. di abad ke-6 ya saya tahu. Ya, secara Nah, historis. yang saya Akademiknya begitu. pertanyakan, apakah agama-agama selain Islam kayak Hindu, kayak yang lain gitu Umi, itu emang diciptakan Tuhan apa emang didirikan oleh manusianya tersendiri gitu Umi? Jadi segala Apa sesuatu yang hadir ke dunia itu, Drian, harus dipahami bahwa itu semuanya atas kekuasaan Allah dan izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu izin Allah. Maksudnya begini, bukan berarti Allah. Jadi ada dua ya, kamu jangan sampai jatuh ke ranah pemahaman yang salah dalam urusan qada dan qadar. Nanti ada pemikiran itu Jabariyah dan Qadariyah. Contoh seperti Jabariyah, mereka menganggap bahwa Tuhan menciptakan dan gak ikut campur, atau Qadariyah atau sebaliknya kurang lebih seperti itu. Atau kita ini hanya wayang menurut orang-orang Jabariyah misalnya. Atau kalau dalam Qadariyah itu ya Tuhan ciptakan, habis itu ya dia berlepas tangan, dia nggak ngatur, dia betul-betul sepenuhnya membiarkan gitu. Kalau dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tuh berada di tengah. Maksudnya gini, kita percaya bahwa Allah memberikan kehendak bebas kita itu berdasarkan natur yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak bisa terbang karena kita tidak punya natur jadi burung gitu loh. Jadi kehendak bebas kita itu ya sesuai dengan natur, sebatas natur kita. Dan semua yang akan kita lakukan itu sudah Allah ketahui berdasarkan pengetahuan Allah yang melampaui ruang dan waktu. Itu harus kita percaya. Makanya ada istilah lahul mahfuz, makanya ada istilah Allah sudah menciptakan surga dan neraka sebelum manusia tercipta. Gitu. Jadi artinya kalau kita kembali ke pertanyaannya Drian tadi, apakah memang Allah yang menciptakan banyak-banyak agama, apakah manusia? Manusia sesat dalam pemikirannya, menimbulkan satu komunal baru yang disebut dengan agama, komunitas baru yang disebut dengan agama, itu atas izin Allah yang juga sebenarnya rahmat bagi orang-orang beriman. Contoh kayak gini. Kalau semua orang sudah Drian, kepada siapa lagi kamu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang gampang memberi? Karena nggak ada lagi orang miskin. Kalau semua orang sudah Islam semua, kepada siapa lagi kita membuktikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin? Justru dengan adanya Kristen kita diuji bagaimana cara kita bersikap kepada mereka yang tidak menyembah kepada Allah. Apakah kita akan memaksakan atau tidak? Maka Allah atur dalam Al-Quran, kalian harus bersikap ini, la ikraha fidin. Mampu nggak kita ikuti aturan Allah ini? La ikraha fidin ini. Atau mampu nggak kita bersikap lakum dinukum waliyadin? Dan mampukah kita bersikap untuk ila sabili rabbika bil hikmah? Mampu nggak kita menyampaikan kepada mereka sesuatu dengan hikmah gitu? Orang yang berbeda dengan kita ini. Jadi kehadiran orang-orang yang berbeda ini sudah dijawab juga di Al-Quran. Seandainya Allah yang menjadikan kita satu kaum, mudah saja bagi Allah gitu loh. Tapi Allah hendak menguji apa yang ada pada kita. Sebenarnya kita, kalau aku ambil hikmahnya ya, rahmat yang ada pada kita sebagai muslim ini kan rahmat iman, ilmu, pengetahuan. Rahmat inilah yang harus kita bagi dengan mereka. Nah inilah kita buka diskusi biar mereka tahu wawasan tentang Islam gitu. Seperti itu. Nah, jadi Drian, terkadang kita begini Drian, banyak orang-orang yang kayak bahkan kita
dalam Islam itu nggak mungkin kan Allah ciptakan segala sesuatu tuh sia-sia gitu. Kalau di Kristen ada, Tuhan mereka tuh cuma sayang sama manusia. Ketika malaikat berontak, Tuhan nggak mau menyelamatkan. Tuhan mereka nggak mau menyamar atau pura-pura jadi malaikat, mati disalib ala-ala malaikat, menyelamatkan malaikat pemberontak. Tuhannya mereka hanya mau jadi manusia saja. Nah, artinya ada makhluk-makhluk yang Tuhannya tuh kayak abai. Islam, Allah itu nabinya rahmatan lil alamin. Implementasinya mana? Rasulullah sendiri bahkan menyatakan yang namanya daun itu, tumbuhan itu berzikir, menyebut nama Allah. Hewan, cara kita memperlakukan hewan ternak saja diajarkan. Nah, Allah katakan bahkan semut di tempat yang gelap, di atas batu hitam pun Allah atur makannya gitu. Maka segala sesuatu yang ada, bahkan kotoran pun ada hikmah dari kotoran itu. Hanya kotoran yang nggak bisa diinjak manusia, yang nggak mau diinjak manusia gitu. Jadi itulah gitu. Intinya kalau nggak ada karena kotoran, kita nggak tahu arti bersih. Kalau tidak ada keburukan, kita nggak tahu arti kebenaran. Jadi semuanya itu Allah ciptakan seimbang dan kita ambil pelajaran di sana gitu. Jadi ya saya bisa jawab, semua yang dihadirkan oleh Allah ini semuanya adalah hal yang Allah kehendaki untuk menjadi hikmah bagi kita. Makanya Allah perintahkan afala ta'qilun, afala tadabbaru, afala tafakkaru. Kita berpikir, mentadabur dan juga berakal. Gitu, Darian. Hati-hati loh dalam ranah diskusi qada dan qadar ini, banyak orang-orang tergelincir dalam aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ya, makasih Uni. Oke, nih Jelas entar banget loh. penjelasannya. Kawan-kawan lanjut deh, aku udah ngantuk dah, lanjut. Sama Pamit Pak dulu Ci, nih. aku pun ngantuk tapi tidak bisa Yuk. tidur. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Glenn, Pak Ci. siapa semua kita. Waalaikumsalam. Pamit Biar kedengeran suaranya ngantuk Pak Ci nih. Jadi itu ya, Islam itu ada istilahnya yang disebut dengan ilmu kalam. Iya Uni, makasih Uni atas penjelasannya. Oke, sama-sama Adrian. Oke, kita sapa Z nih. Z, selamat malam. Ini kalau nggak salah dari ortodok ya? Halo Uni, selamat malam. Ya, dari ortodok kalau nggak salah Z ya. Bang Ardian Sanik dulu, kita stream lihat di sini aja yuk. Ya, Z, ada yang mau ditanyain, ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Uni Riva cantiknya, Uni Riva cantik. Iya, filternya bagus. Iya. Iya, Z, silakan Z. Ini ada saudara kita ortodok nih, Bang Ardian Sani. Z ini dia dari Kristen ortodok Yunani entah. Ya. Mau nih, tapi nanti aku lagi di Tangerang. Ya. Kalau mau tanya Z. Bener nggak kamu dari ortodok ya? Iya Uni. Oke, aku mau ngajak si Pak Juliantus ke TikTok aja Bang Ardiansah. Males pakai StreamYard gitu ih. Bilang aja Ardiansah gaplek. Kok gaplek apa sih? Apa sih? Gaptek. Gaptek kok gaplek. Gaptek gitu aja. Bisanya TikTok dia gitu loh. Dia kan punya TikTok nih Uni. Yang kemarin itu. Ini yang kemarin berantem sama Pangeran. Pengajian. Iya, udah selesai Bang. Aman. Iya. Aman, udah selesai. Aman itu. Oke, silakan Z, ada yang mau disampaikan? Mau ini apa? Mau kuliah gratis lah dari Uni malam ini, boleh nih? Boleh. Ini ada dosen di sini nih. Z mau nanya apa? Aku mau nanya ini, apa namanya, konsep destiny menurut Islam. Tadi kan sempat dengerin di bawah sebentar. Suaranya kok kecil banget ya. Suaranya. Halo. Suaranya minoritas banget. Kedengeran nggak Uni? Nah gitu, agak mayoritas dikit lah. Iya. Tadi kan sempat dijelasin, aku sempat dengar di bawah. Nah, itu Aduh, aku sering salah nyebutin ini. Free will dan juga determinism ya, apa determinism? Determinasi. Determinism atau determination? Determination. Determinism. Ah, gitulah.
aku masih kurang jelas terkait konsep itu di Islam ini karena masih banyak pertanyaanku kayak misalnya Tuhan kan sudah tahu jalan hidup kita seperti apa. Terus kalau dikasih free will itu apakah kayak ada pilihannya? Gimana ya cara jelasinnya? Bingung juga aku. Ya, jadi kodok dan kodor itu adalah salah satu rukun iman lah, hal yang sangat fundamental juga dalam Islam. Maksudnya gini, kita percaya bahwa segala sesuatu kejadian atau apapun yang kita belum merencanakan, sejatinya kalau kita percaya bahwa esensi yang kita sembah itu adalah Tuhan, entitasnya adalah Tuhan, maka tentu dia memiliki pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Itu dulu yang perlu kita sepakati dulu Zi. Coba menurut Zi gimana? Kalau kita membahas tentang Tuhan nih, menurut Zi sendiri, Tuhan itu pengetahuannya melampaui ruang dan waktu atau gimana? Ya harus dong, kan Tuhan dia seperti nggak bisa sama dengan makhluk. Nah, memang dalam kalangan ilmu Islam ini kan karena sebenarnya buat sih ya, tapi nggak apa-apa. Ini coba untuk yang dasar-dasarnya dulu lah. Menurut Zila, saya mau pengetahuan kamu dulu dikombinasikan nanti dengan apa yang saya ketahui. Menurut kamu gitu, kalau kita membahas tentang Tuhan, lalu Tuhan itu punya pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Kira-kira ketika kamu matinya ditabrak lori gitu, itu Tuhan tahu atau enggak gitu. Lalu kalau emang Tuhan tahu dan dia memiliki sifat maha pengasih, kenapa dia biarkan? Kan begitu ya? Atau ada seorang anak kecil, dia itu umur 3 tahun. Ternyata dia kita ketahui melalui video yang viral beberapa tahun lalu, dia digorok oleh orang tuanya sendiri. Kalau Tuhan maha pengasih, bukankah Tuhan tahu hal itu akan terjadi? Kenapa Tuhan biarkan? Kan begitu ya? Itu kan menjadi case-case yang dalam otak kita seolah terbentur sifat kemahakasihan Tuhan dengan ketetapan Tuhan. Apakah Tuhan yang menetapkan orang itu mati dalam keadaan seperti itu? Kan begitu ya? Benar nggak? Benar. Nah, jadi kita harus pahami dulu konteks dalam Islam. Saya coba pelan-pelan ya, nanti ditambahkan sama saudara-saudara saya yang lain nih. Uni, sebentar Uni, aku mau nanya. Itu misalnya kan tadi kan Uni jelasin ada yang free will, ada yang memang udah harus begitu jalannya gitu dari Tuhan Iya. kan. Nah, terus pertanyaanku, misalnya kayak orang kalau mati itu apakah dia free will? Bagaimana cara dia mati? Atau memang sudah ditakdirkan dia Nah, mati ya seperti itu itu? nanti masuk itu babnya. Jadi kita kalau berbagi, ya siap Bang Glenn. Kalau kita berbagi pengetahuan ini tentu Waalaikumsalam Bang Glenn. Tentu kita harus pelan-pelan, sistematis dulu ya. Makanya saya ajak kamu bicara untuk yang kamu pahami, biar saya bisa masuk ke dalam pola pikir kamu gitu. Apa yang kamu pahami terkait free will dan terkait tentang ketentuan Tuhan. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang Tuhan, saya sudah katakan Tuhan itu menetapkan segala sesuatu, bukan berarti kita tuh wayang. Tapi ketetapan yang dimaksud adalah apa hal yang kamu tuh tidak bisa rubah. Contoh, kamu tidak bisa rubah di mana kamu lahir. Kamu tidak bisa rubah siapa ibumu. Kamu tidak bisa rubah warna kulitmu. Diupayakan dengan kolagen misalnya itu beda lah ya. Maksudnya kayak kamu tidak bisa merubah berapa tinggi badanmu. Itu sudah natur yang Allah berikan. Tuhan sudah tetapkan itu bahwa kamu nanti hanya 170 misalnya. Ya andai pun kamu bisa merubah ya nggak bisa langsung 200 meter walaupun pakai alat yang terlalu ini gitu kan. Maksudnya nggak bisa kamu sampai frontal begitu kayak berubah yang secara totalitas itu nggak bisa. Atau mungkin gini yang lebih kalau itu mungkin lebih ini ya jodoh kamu gitu kalau dalam perspektif Islam ya. Terus kematianmu tanggal berapa itu hanya pengetahuan terdapat pada sisi Allah gitu. Walaupun ada saudara saya yang muslim mengatakan bahwa itu pun bisa dirubah oleh amal perbuatan mereka gitu. Sebenarnya kalau kita bicara natur, Allah itu menciptakan kita naturnya manusia. Maka kita tidak bisa memiliki free will yang melampaui natur. Kamu punya free will kan, tapi kamu bisa gak terbang ke langit? Terbang ke langit, iya kalau kamu memfungsikan akal terus pakai
roket mungkin bisa, tapi menggunakan sayap nggak bisa karena kamu nggak punya sayap, kamu nggak sama kayak burung gitu. Atau bisa tidak kamu kira-kira melihat cahaya yang melampaui mata kamu, atau bisa nggak karena kamu free will kamu pengen masuk ke dalam api terus nggak mati gitu, ya nggak bisa begitu. Maksudnya kayak apa ya, free will kamu itu senaturnya kamu gitu loh. Itu ketetapan Allah tentang kamu itu ya kamu manusia, laki-laki. Bahkan ketika kamu merubah dari laki-laki menjadi perempuan, maka kamu sudah merubah kodratmu, kamu berdosa kalau dalam perspektif Islam. Itu ketentuan Allah yang sudah Allah berikan kepada kamu. Kemudian struktur wajah kamu, makanya dalam Islam ketika kamu merubahnya, maka kamu juga berdosa gitu. Itu ketentuan Allah terhadap diri kamu. Dan menurut Allah itu baik buat kamu gitu. Nah terus apalagi ya, orang tua kamu siapa, kamu bangsa apa, kemudian kamu menikah dengan siapa, lahir tanggal berapa gitu, itu nggak bisa kamu upayakan gitu. Emang ketika kamu bayi gitu kamu bisa upayakan lahir, kamu mengupayakannya kan nggak bisa. Nah tapi kalau kita bicara tentang free will, ya kamu bebas memilih, kamu punya kehendak untuk menentukan sikap mengikuti perintah Allah atau taat kepada Allah, itu kamu punya free will. Terus kamu punya free will untuk mendapatkan kehidupan dunia lebih daripada orang lain atau tidak, ya tergantung kamu gitu. Karena dalam Islam dikatakan kamu akan mendapatkan apa yang kamu upayakan gitu. Dan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka sendiri merubah dirinya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu gitu, Zi, yang kami imani. Nah kalau lebih lanjut lagi, saya tidak mau asumsi liar ya. Saya mau menggunakan perspektif dari beberapa ulama. Ada satu buku yang saya punya ini ya tentang qada, dan ini memang khusus membahas bab qada dan qadar ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menuliskannya ini ya. Bentar ya. Aduh, mana bukunya? Waduh, bukunya juga nggak jumpa, mana ini? Saking berseraknya banyaknya buku yang saya baca belum clear. Oh ini dia. Bukan. Ya mungkin Kang Ade mau menambahkan. Duh, aku lagi cari buku. Bentar. Mungkin saya hanya mau bertanya aja ya, kalau kita berpikir tentang masalah ada bukunya. Terus terang saya nggak bisa menyimpulkan ya. Hati-hati nanti masuk ke jawabannya. Itu ranahnya ilmu Allah gitu kan, ilmu Allah. Cuman begini ya, terkait Tuhanmu dalam kejadian, apakah benar Tuhanmu tidak tahu ketika Adam bersembunyi? Di manakah engkau Adam? Atau Tuhanmu sudah tahu Adam bersembunyi di mana gitu loh. Nah itu ini kalau Anda berpikir di situ ya, secara akal, masa sih Tuhan nggak tahu Adam sembunyi di mana? Tentunya itu kan sudah menjadi apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Udah apa ya? Rencana Tuhan gitu kan. Itu sudah termasuk kepada wah kalau bicara kodama Kristen mah blunder, kacau Kristen mah. Ngeri itu kalau bahas itu. Gini aja lah. Jawab aja dulu lah. Di dalam kejadian, ketika Adam bersembunyi, ada narasi kalimat Tuhan Anda yang mengatakan, di manakah engkau Adam? Apakah menurut Anda Tuhan Anda nggak tahu Adam ketika bersembunyi? Itu aja deh, dijawab dulu ya silakan. Ini ngerinya kan gini loh. Tuhannya teman-teman Kristen itu tercitrakan dalam Bible-nya itu tidak mengetahui, pengetahuannya tidak melampaui ruang dan waktu. Banyaknya penyesalan yang dilakukan oleh Tuhan itu bukti Tuhan itu tidak mengetahui banyak hal. Ya. Saya nggak bawa di dalam kitab yang lama ya. Contoh dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 88 nih. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu. Jadi Tuhan punya rancangan mau menjatuhkan hukuman kepada satu bangsa. Tahu-tahu bangsa itu bertobat. Jadi Tuhan nyesal gitu. Punya niat membunuh mereka gitu. Ini kalian mikir gak sih kayak Tuhan? Lu tahu gak sih yang terjadi ke depan tuh Tuhan gitu? Tuh, kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 18 ayat 10 nih. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan pada mereka gitu. Jadi Tuhan punya rencana nih.
Tuhan punya rencana mau memberikan keberuntungan kepada satu kaum. Tahu-tahu mereka jahat. Wah, rencana Tuhan gagal. Jadi Tuhan merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan dia gitu. Tapi coba lihat Al-Quran nih sih. Ya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nih. Dan ingatlah ketika Allah berkata, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Terjadi. Khalifah di bumi beneran Adam. Apapun terjadilah kemudian. Kemudian apa kata Allah? Kata malaikat. Apa namanya? Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat gini, malaikat aja, ini sekelas malaikat loh, memiliki pengetahuan tapi tidak maha mengetahui. Karena malaikat pengetahuannya dari Allah. Malaikat yang bilang ya. Kata malaikat, loh mereka kan akan merusak bumi. Setidaknya malaikat lebih tahu apa yang dilakukan manusia ketimbang Tuhannya teman-teman di Kristen gitu loh. Malaikat di dalam iman kami itu lebih mengetahui bagaimana manusia nanti. Faktanya betul kan, manusia merusak bumi, menumpahkan darah. Berarti malaikat tuh lebih tahu daripada Tuhan yang digambarkan dalam Bible. Boleh saya Gitu. tambah? Boleh. Bang Sedlek, maaf ya yang tadi nggak aku tanggapin ya karena ilmuku nggak sampai sana. Takutnya aku menjelaskan sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi itu berbahaya bagiku sendiri. Gitu Bang. Bagus buat kamu itu. Aku mau tanggapin yang dari Uniripa tadi. Itu sih yang menjadi pertanyaanku nih. Waktu itu aku pernah nonton ceramah. Ada ustadz yang jelasin itu lautan itu berdoa setiap hari untuk menghancurkan umat manusia. Karena manusia ini membuat kehancuran sebagaimana yang ditakutkan oleh malaikat-malaikat tersebut saat manusia ingin dibuat untuk menjadi khalifah di bumi. Apakah, pertanyaan aku gini nih, apakah manusia gagal untuk menjadi khalifah kayak terjadinya peperangan dan sebagainya seperti itu yang harusnya mengurusi dunia di bumi ini gitu kan, alam semesta dan sekitarnya, jadinya malah musuh dari alam semesta itu sendiri. Gimana itu menurut Islam? Pertama, aku nggak bisa tanggapi pernyataan ulama yang kamu bawa karena aku nggak tahu literasinya. Hadiskah, asarkah, riwayatkah, atau apakah itu ya? Aku mau menanggapi literasi yang jelas gitu. Kamu cari tahu dulu deh ulama itu cara belajar itu gini Zi, jangan terima begitu saja karena kamu konfirmasi ke aku adalah seorang yang minimal kalian ngerti deh kalian bawa apa gitu ke hadapanku ini. Aku juga butuh literasi syubhat dari kalian gitu. Aku nggak tahu itu masuk ke ranah hadis atau mungkin aku bisa jadi hadisnya ada tapi aku belum baca, bisa jadi seperti itu ya, jadi aku nggak tangkap itu. Cuma pertanyaan kamu adalah apakah manusia ini adalah musuh malaikat seperti musuh alam seperti malaikat. Jadi gini, dalam Islam manusia itu Allah katakan dalam Al-Quran manusia itu mulia. Makanya Allah marah ketika kita jadi hewan. Tidak menggunakan pakaian, tidak berpikir, tidak berakal, merendahkan harga diri. Itu Allah benci. Zolim terhadap diri sendiri, mempermalukan diri sendiri. Allah benci orang-orang yang Allah sudah permuliakan kok kita tidak jaga kewarasan gitu. Apa bedanya kita dengan hewan? Nah itu dulu. Jadi tidak ada ya istilahnya Allah jangan ketika Allah tidak ketika Allah menyukai bagaimana alam gitu, bagaimana malaikat membenci gitu, karena malaikat adalah makhluk Allah yang patuh dan tunduk kepada Allah. Bahkan Allah di dalam riwayat hadis bahkan hadis qudsi itu bahkan memuji manusia yang ditinggalkan malaikat ketika keadaan sedang mengingat Allah. Di hadapan malaikat dipuji Allah. Dan juga ketika Allah menciptakan manusia lalu malaikat berkata, mereka akan menumpahkan darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Masuk ke dalam ranah realitas nih. Apakah manusia gagal jadi khalifah? Siapa bilang? Faktanya dalam Islam kami mengimani yang namanya para nabi itu adalah khalifah yang berhasil. Mereka adalah suri tauladan. Mereka adalah parameter manusia sempurna. Entah secara akhlak, secara apapun. Ya. Artinya tidak gagal manusia itu menjadi khalifah. Ya tetapi karena Allah menciptakan surga dan neraka tentu akan ada dua golongan nanti. Yang memilih ke neraka dan memilih ke surga. Maka karena Allah memberikan natur kita manusia yang memiliki sifat khilaf.
Ya kembali lagi, dengan adanya sifat khilaf itu sebenarnya kita sedang diperkenalkan oleh Allah bahwa Allah itu Rahman dan Rahim dan Maha Pengampun. Kalau kita nggak punya sifat khilaf, kalau kita kayak malaikat nggak pernah salah. Kita nggak pernah tahu bahwa Allah itu punya sifat Maha Pengampun. Walaupun kita nggak tahu, tetap Allah punya sifat pengampunnya. Tapi kita nggak akan pernah tahu bahwa Allah punya sifat pengampun loh. Apa? Dari mana kita tahu bahwa Allah punya sifat pengampun? Orang kita nggak pernah diampuni karena nggak pernah salah. Nah, tapi ketika kita dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Jadi ketika Adam yang memiliki free will dari Allah, justru ketika Adam itu memilih untuk tidak taat kepada Allah, mendekati pohon yang Allah larang untuk dekati, itu bukti dia punya free will dari Allah. Kalau seandainya dia nggak punya free will, pasti dia ikuti kata Allah. Udah kayak malaikat dia. Jangan kau dekati Adam. Oke lah Allah, saya tidak kemana-mana. Saya dekat-dekat pohon itu. Ya udah berarti dia tidak punya free will, dia tidak punya kehendak. Berarti tidak punya hawa nafsu dia. Kenapa? Dia robot. Ya udah kanan, kiri kata Allah, kiri. Dengan adanya kesalahan yang dilakukan Adam, Allah mengajarkan kepada kita keturunan Adam ini, kalian tuh punya free will, punya kehendak bebas, kalian punya kehendak untuk ingkar kepada Allah. Tapi kemudian, sebelum kalian itu bertindak salah, Allah turunkan para nabinya, hantarkan para nabinya, memberi peringatan dan memberi kabar baik. Peringatan akan adanya neraka, kabar baik akan adanya surga. Silakan kalian pilih. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Zi tadi, apakah alam ini musuh manusia? Justru Nabi Muhammad adalah manusia yang dicintai oleh makhluk, manusia yang dicintai oleh alam. Dalilnya banyak terkait pohon kurma yang menaungi beliau, awan yang menaungi beliau, hewan-hewan yang ingin dekat dengan beliau, ular yang ingin dekat dengan beliau, bahkan jin yang juga ingin dekat dengan beliau. Artinya baginda Rasulullah sendiri adalah manusia yang dicintai oleh alam. Secara dalil ya, ini kan bicara terkait tentang teologi Islam. Ya kalian tentu nggak percaya gitu. Begitu sih. Makanya itu terjawab sudah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui ketimbang malaikat. Buktinya ternyata wa'lama adamal asma'a kullaha summa aradhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Seketika Allah mengajarkan asma kepada Adam, Allah pamerkan Adam ke hadapan malaikat. Lalu Allah bilang sama malaikat, coba kalian bacakan apa yang diajarkan kepada Adam. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya kami tidak mengetahui ya Allah, karena kami mengetahui itu karena pengetahuan yang diberikan kepada kami. Artinya ternyata di situ kita diajarkan lagi oleh Allah bahwa manusia ini bisa diajarkan kok Zi. Makanya ada